3. Belajar dari kegagalan. Catatan, dengan mengantisipasi kemungkinan terjadinya kegagalan, kita dapat menyiapkan diri untuk menghadapi kekecewaan. Jim King sudah lama sukses dalam memasarkan produk untuk kontrol data dan juga merangkap pada manajemen di Duquesne System. Pada waktu Duquesne bergabung dengan perusahaan software lain, posisi Jim ikut tergeser. Tiba-tiba, Jim jadi menganggur. Ia telah tiba di persimpangan jalan hidupnya dan tidak berniat untuk menghadapinya. Dia harus memilih antara mencari pekerjaan di pasaran yang nampak lesu atau memulai bisnisnya sendiri. Menghargai kegelisahan, kemampuan Jim untuk mempertimbangkan tindakannya di tengah masalah yang menghantui dirinya merupakan salah satu kekuatan dalam dirinya. Dia berbagi pengalaman dengan saya. Anda perlu memahami bahwa masalah terbesar bukanlah masalah itu sendiri, tapi pengaruh masalah tersebut pada diri Anda. Ketika memeriksa masalah itu, Anda mulai menyadari bahwa Anda hanya mempunyai satu pilihan. Anda bersikap defensif atau lebih bersemangat menghadapi tantangan. Jika kita mengalami kerugian besar seperti kehilangan pekerjaan yang baik dan penghasilan yang lumayan, kita barangkali juga akan kehilangan sumber identitas pribadi kita. Jiwa kita mungkin akan merasa kosong, seakan-akan berada di dalam ruang hampa emosi. Jika kita biarkan trauma ini memicu momentum negatif, kita segera akan merasa seolah-olah kita telah kehilangan dan terjerat oleh keputusasaan. Akibatnya ialah depresi. Jalan keluarnya tiada lain adalah segera tarik diri Anda dari perasaan buruk ini. Tapi, bagaimana Anda bisa melakukannya bila Anda tidak mempunyai semangat untuk memulainya? Anda dapat memulainya dengan mengisi ruang hampa ini dengan aktivitas yang berarti. Anda tidak dapat terus-menerus khawatir tentang apakah Anda akan sukses atau gagal. Sebaliknya, mungkin karena saking khawatirnya Anda akan hasilnya, jiwa Anda akan terbelenggu oleh berbagai perasaan buruk. Anda perlu memusatkan diri mengerjakan sesuatu yang produktif. Dengan kata lain, Anda harus melakukan kegiatan yang bisa membuat Anda merasa berguna. Selagi saya mendengarkan penuturan Jim, saya memikirkan berbagai kegiatan yang akan dapat memperkuat citra diri kita dan meningkatkan keyakinan kita untuk lebih bertekun, yaitu tulis sebuah rencana tindakan dan jangan menangguhkannya, tapi segera dikerjakan. Pertimbangkan langkah yang dapat kita ambil setiap hari yang bisa membawa kita lebih dekat pada tujuan kita. Pilih sumber penghasilan yang belum terjamah dengan menerima tantangan yang baru. Hargai apa yang sudah kita lakukan dengan benar dan pelihara terus kemampuan kita. Evaluasi orang yang sukses dan serap atribut mereka. Jim melanjutkan, saya tahu bahwa salah satu kekuatan saya yang utama dalam bisnis adalah kemampuan saya untuk mengambil keputusan yang sukar. Ketika saya menjual komputer untuk kontrol data, prestasi saya waktu itu sudah nomor wahid. Saya harus memutuskan kapan saya meminta calon pelanggan saya untuk mengambil keputusan. Jika saya terlalu cepat menanyakan, mungkin pembelinya akan tersinggung. Sebaliknya, bila saya menunggu terlalu lama, dia akan digarap pesaing saya. Sewaktu saya bekerja pada manajemen, prestasi yang saya capai merupakan hasil sampingan dari keputusan sulit yang pernah saya buat. Kini, saya harus mengatur diri saya sendiri dengan membuat keputusan yang sukar. Saya tahu bagian pertama dari proses pengambilan keputusan adalah mengerti tentang problem itu sendiri. Bila problemnya ialah bahwa saya telah kehilangan sesuatu yang paling penting, saya memutuskan mungkin saya telah benar-benar menemukan sesuatu yang bahkan lebih penting, yaitu saya telah menemukan kebebasan diri saya. Arti suatu kehilangan. Pikiran Jim mengingatkan saya pada sesuatu yang pernah terjadi sewaktu saya sedang mengemudikan kendaraan selama liburan di Eropa, dan saya ternyata telah kesasar. Ketika itu, saya merasa panik sekali. Keluarga saya sangat bergantung kepada saya, dan saya tidak tahu di mana saya berada. Akhirnya, saya memutuskan bahwa saya tidak sedang kesasar, tapi sedang menjelajahi tempat yang belum pernah saya kunjungi sebelumnya. Perasaan gelisah segera digantikan dengan perasaan gembira. Saya
saya mengendarai mobil saya menyusuri jalan yang berbatu kerikil, melewati beberapa desa dan mengunjungi gereja tua. Bertanya tentang arah perjalanan dengan bahasa pengantar yang berbeda sangat menyulitkan bagi saya. Tapi saya sudah tidak menghiraukannya lagi. Saya telah belajar mengenai makna dari kejadian ini. Jika kita mengubah cara berpikir kita, maka kehilangan apa saja, misalnya pekerjaan kita, dapat membebaskan kita untuk menelusuri jalan di balik kehidupan kita dan memanfaatkan setiap peluang yang tersedia. Jim melanjutkan ceritanya. Untuk pertama kalinya dalam perjalanan karir saya merasa bebas. Tapi kebebasan dapat menggembirakan Anda atau menakutkan Anda. Saya harus membuat keputusan untuk meraih setiap kesempatan. Jika saya bersikeras mencari pekerjaan yang sejenis, saya akan selalu khawatir tentang apa yang bisa saya lakukan dan akan jadi apa saya nantinya. Lama-kelamaan saya menyadari bahwa saya tidak punya pilihan lain. Saya harus segera membuat keputusan. Roosevelt pernah berkata, yang perlu kita takuti adalah rasa takut itu sendiri. Apa yang dulunya menakutkan, kini malah memotivasi saya untuk memanfaatkan, bukan masalahnya, melainkan tantangannya, guna menjelajahi dunia yang baru. Kehilangan sesuatu yang berharga seharusnya tidak menjadi pengalaman yang mengecewakan. Kita dapat memutuskan untuk meraih kesempatan di balik kehidupan kita yang fana. Jim memahami bahwa ada pengalaman yang lebih membingungkan daripada kegagalan, dan itu adalah rasa takut gagal. Pengalaman yang diceritakan Jim belakangan ini telah membuahkan hasil yang positif. Sebagai konsultan manajemen dan pelatih, Jim bekerja pada berbagai perusahaan. Ketika dia menyelenggarakan seminar tentang strategi manajemen pada tahun 1991, para Chief Executive Officer (CEO) dari beberapa perusahaan di Pittsburgh ikut menghadirinya. Setahun kemudian, pada waktu salah seorang CEO-nya membutuhkan seorang eksekutif penjualan senior, dia menawarkan pekerjaan tersebut kepada Jim. Sekarang, Jim menjabat sebagai pimpinan penjualan pada sebuah perusahaan teknologi canggih terkenal, yaitu Vortex System. Dengan perlahan tapi pasti, di tengah-tengah ketidakpastian, kini Jim memiliki kemampuan yang diperlukan agar bisa sukses, baik dalam pekerjaannya maupun bisnisnya sendiri. Dia dapat melakukan salah satu dari keduanya, selagi kesempatan yang baru masih terbuka lebar di hadapannya. Pengertian dan keyakinan. Saya masih ingat akan pengalaman saya ketika masih kecil. Waktu itu, saya sedang bermain bola di tepi pantai, dan bolanya tiba-tiba jatuh ke dalam air. Ketika terjun ke air, saya merasa takut sekali. Lalu saya cepat kembali ke pantai, dan sebagai akibatnya saya kehilangan bola. Pada lain kesempatan, ketika saya makin tambah berani, saya senang berjalan di dalam air sampai sebatas wajah saya. Ibu saya lalu berkata, "Kalau dulu kamu seberani seperti sekarang, tentu kamu sudah berhasil memperoleh kembali bolamu dengan mudah." Terlalu takut berbuat salah dapat menyebabkan Anda berhenti berusaha. Tapi jika kita berusaha dan gagal, kita dapat berkata, "Oh, itu belum apa-apa, saya akan mencobanya lagi." Berhadapan dengan perlawanan negatif akan menempatkan diri kita pada posisi yang lebih agresif untuk mengejar tujuan kita. Jika kita berhasil, hadiahnya adalah suatu peningkatan yang menyegarkan bagi citra diri kita. Hal ini akan meneguhkan keyakinan diri kita, sehingga kita akan senang memikul tanggung jawab yang lebih besar lagi. Mengembangkan diri kita. Baru-baru ini, saya memberikan kuliah mewakili Sandata di Atlanta dan bertemu dengan Susan Green. Setelah 20 tahun menjadi ibu rumah tangga, nyonya dan pekerja sosial, Susan menyelesaikan program doktoral di bidang sumber daya manusia pada Georgia State University. Dia kemudian bergabung dengan DataSun, sebuah perusahaan komputer. Susan menceritakan kepada saya tentang apa yang harus diyakininya dulu sebagai seorang anak. Anda harus selalu mengikuti peraturan. Celakanya, di sana tidak ada tempat untuk berbuat salah, dan saya selalu takut gagal. Saya tidak pernah bergeser dari perimeter. Sebagai akibatnya, saya harus menerima hidup saya sebagai
mana adanya. Bahkan ketika saya merasa sedih sekalipun, ketakutan mengambil risiko atau menggunakan kesempatan telah mencegah diri saya untuk keluar melewati pagar kehidupan saya. Saya baru bisa bahagia jika saya dapat menghibur diri saya, melewati keterbatasan mental saya. Saya akan mengatasi setiap kejadian negatif, menentukan bagaimana perasaan saya, dan mencari manfaatnya hingga keadaan berubah menjadi sesuatu yang positif. Kemudian saya akan menghadapi tantangan berikutnya. Saya memandang ke masa depan ketimbang tenggelam dengan masa lalu. Saya telah belajar bahwa kegagalan adalah sangat penting. Anda mengambil risiko, dan jika Anda melakukan kesalahan, maka Anda dapat memaafkan diri Anda. Catatan, kita memaafkan diri sendiri karena kita tidak sempurna. Anda tidak bisa dikatakan hidup, kecuali bila paling sedikit 30% dari waktu Anda merupakan kegagalan. Anda perlu melangkah keluar dan meninggalkan keadaan Anda sebelumnya. Dulu saya pernah membaca buku karangan Joseph Conrad yang berjudul Lord Jim. Dalam buku itu diceritakan bahwa Lord Jim pergi berperang dengan dibekali keyakinan akan menjadi pahlawan. Namun, dalam peperangan ternyata ia seorang yang pengecut. Berdasarkan pengalaman, saya telah belajar bahwa inilah yang sering terjadi pada diri orang-orang yang mempunyai idealisme tinggi. Mereka menjadi orang-orang yang perfeksionis. Mereka menjadi orang-orang perfeksionis. Ketika mengalami kegagalan, mereka menjadi pemalu dan mudah menyerah kalah. Bila kita tidak berpatokan pada harapan kita, maka kita juga akan sering jatuh. Kita masing-masing perlu memegang teguh cita-cita kita dan belajar memaafkan diri sendiri, sebab kita tidak sempurna. Setiap hari saya sering gagal dan juga sukses. Saya masih cenderung memikirkan hal-hal yang keliru. Tapi dengan mencoba memperhatikan setiap kasus yang sudah saya pelajari, apa yang positif dalam pengalaman saya, maka saya menemukan bahwa hidup saya ternyata sangat kaya dan amat menyenangkan. Catatan, dengan melakukan berbagai penyesuaian, kita dapat memperoleh momentum positif. Kita semua cenderung mengejar tantangan yang menyebabkan diri kita merasa aman, nyaman, dan meyakinkan. Tapi selalu ada tingkatan berikutnya. Misalnya, posisi yang lebih tinggi dalam manajemen atau memulai bisnis kita sendiri. Jika kita mengenali peluang ini, walaupun kita merasa aman, kita masih dapat mengambil inisiatif. Pertama, kita mengevaluasi bagaimana kita dapat masuk ke arena yang baru ini. Kedua, kita membayangkan cara yang bisa kita pakai untuk membawa kita kepada tujuan. Kemudian, kita mempunyai keberanian untuk menghadapi pikiran kita tentang kegagalan. Kalau tidak, bila kita mengizinkan rasa takut kita menghadang di depan kita, mungkin kita tidak akan pernah memulainya. Masalah kita sering bukan berupa kegagalan yang sesungguhnya, tetapi antisipasi terhadap kemungkinan mengalami kekalahan. Pikiran takut tersisih dapat melemahkan diri kita. Seringkali kita tidak percaya bahwa lebih baik mencoba dan berharap memperoleh sukses daripada mencoba dan gagal serta tidak memiliki harapan. Perasaan takut gagal dapat membuat diri kita menjadi seorang pengecut. Kita menghindari tantangan yang baru ketimbang mengembangkan seluruh kemampuan kita. Jalan keluarnya ialah kembangkan keberanian untuk menghadapi kegagalan. Mengatasi rasa takut kita. Joyce Paulson sudah terlatih sebagai occupational therapist. Belakangan dia memasuki dunia bisnis dan bergabung dengan Service Bureau Company. Kemudian divisi ini mengalami kebangkrutan sehingga Joyce kehilangan pekerjaan. Dia menguraikan pendekatannya terhadap masalahnya itu. Bagi saya, ini merupakan pekerjaan pertama yang sebenarnya. Hidup saya sejak itu lancar-lancar saja dan saya menerima sukses saya sebagaimana adanya. Ketika saya kehilangan pekerjaan, saya menjadi tak berdaya. Saya tetap tinggal di rumah dan tidak berusaha mencari pekerjaan lain. Kemudian saya memutuskan bahwa saya sebenarnya tidak kehilangan apa-apa. Saya harus mengakui bahwa tanpa kegelisahan tidak ada perkembangan. Sekali waktu saya berkata, apa yang menjadi persoalannya?
Kemudian saya mulai mencoba, dan seketika saya memperoleh lebih banyak daripada 3 kali lipat apa yang sudah saya peroleh sebelumnya. Kini saya tidak pernah merasa kehilangan lagi, karena saya telah mengerti bahwa selalu ada kesempatan bagi kita untuk mengatasi rasa takut. Saya pernah mengalami saat-saat ketika saya seakan sedang berada di persimpangan jalan hidup saya. Jika saya mengambil jalan yang lebih banyak tantangannya, saya akan meningkatkan peluang saya, termasuk kemungkinan mengalami kekecewaan. Persimpangan ini bisa menjadi jalan hidup kita ketika kita didorong oleh energi tantangan. Rasa takut positif dan negatif. Pada malam tahun baru 1964, saya meninggalkan kota New York dan pindah ke California. Sementara masih menjual produk IBM, saya mengajar di Pasadena College pada sore hari. Pada tahun 1966, saya mengikuti kelas pelatihan bagi penjual. Gagasan yang diberikan dalam seminar itu memang bermutu, tapi sayang bahannya sudah kadaluarsa. Programnya didasarkan pada konsep tahun 1930-an. Ini mengingatkan saya pada Ford Model T. Mobil ini memang dapat membawa Anda kemana saja, namun sebenarnya masih banyak cara lain yang lebih efisien untuk mengadakan perjalanan. Saya pikir jika orang-orang ini berpenghasilan cukup baik, meskipun mengajar konsep bisnis yang sudah kuno, maka saya harus memulai dengan program pelatihan saya sendiri. Pada saat yang sama saya merasa khawatir. Waktu itu saya masih harus membayar hipotek dan anak saya yang keempat akan segera lahir. Saya memerlukan jaminan hidup dari IBM dan Pasadena College. Kemudian saya menyadari bahwa rasa takut gagal telah mencegah diri saya untuk mencoba berusaha. Lalu terbertik sebuah pertanyaan di benak saya. Bagaimana saya bisa merasakannya bila saya tidak pernah mencobanya berusaha? Saya kemudian tahu jawabannya. Lebih dari menyesal, saya akan memaki-maki diri saya sepanjang hidup saya. Saya akan membayangkan betapa diri saya tak ubahnya seperti seorang laki-laki tua yang sambil merenung berkata, apa yang akan saya capai nanti seandainya sekarang saya melakukannya? Kita semua tentu sudah tahu berapa banyak orang yang telah mengabaikan peluang yang ada di depan mereka, kemudian menyesali dirinya dan berkata, coba dulu saya mencobanya. Catatan, kita meredakan amarah dengan menguasai rasa takut kita. Saya menyadari bahwa hidup saya kini berada di ambang krisis hebat. Jika saya meninggalkan IBM, saya mungkin akan kehilangan jaminan emosional dan keuangan saya. Apabila saya tidak mencobanya, maka saya akan meremehkan diri saya dengan tidak memperoleh apa yang bisa saya capai dari usaha sendiri. Konflik ini membuat diri saya menderita stres. Entah bagaimana caranya, saya harus dapat mengatasi rasa takut yang melemahkan jiwa ini. Kemudian saya mulai dapat mengerti bahwa saya sebenarnya memiliki dua macam rasa takut. Istilah sederhananya, saya memberi rasa takut ini label positif dan negatif. Rasa takut positif memperingatkan diri saya akan kemungkinan adanya bahaya. Dan rasa takut negatif mencegah diri saya untuk memperoleh sukses. Rasa takut kita yang positif menyiapkan diri kita untuk menghadapi hal-hal yang tak terduga. Kesadaran akan apa yang bakal terjadi menguatkan kemungkinan memperoleh sukses. Seringkali, sikap optimis kita menyebabkan kita kehilangan tujuan kita. Kita perlu bersikap kritis terhadap diri sendiri dengan cara yang konstruktif. Tanpa bersikap objektif, kita akan menjadi begitu optimis, sehingga kita meyakinkan diri kita bahwa kita pasti akan mengalami sukses tanpa mempedulikan apa yang akan terjadi nanti. Asumsi ini menghasilkan ilusi yang menggambarkan bahwa kita tidak dapat berbuat kekeliruan. Sebaliknya, kita ingin beranjak keluar dari diri kita, sehingga kita dapat melihat diri kita seperti orang lain memandang kehidupan kita. Kemudian kita dapat membuat rekomendasi seakan-akan kita sedang berbicara dengan seseorang.
Catatan, berkembanglah melewati hal-hal yang positif dan negatif, dan bersikaplah lebih kritis. Pikirkanlah betapa mudahnya kita dapat bersikap objektif demi keuntungan orang lain. Kita dapat melihat masalah mereka dan memberi jalan keluar yang bermakna. Sayangnya, acap kali kita mengalami kesulitan untuk mengarahkan diri kita sendiri dalam melewati rintangan hidup kita. Ego kita melintang di hadapan kita, menghalangi kita untuk memperoleh keuntungan dan manfaat dari tujuan hidup kita sendiri. Kita perlu bersikap lebih kritis, baik terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain. Ini memerlukan pelepasan ego kita dan memandang diri kita seolah-olah kita sedang berdiri di depan cermin. Jika kita mendengarkan rasa takut kita mungkin akan dapat mengidentifikasi apakah semuanya demi kepentingan diri kita atau bukan. Rasa takut negatif akan terus menghantui diri kita hingga kita membatalkan tujuan kita dan antusiasme untuk tetap bertekun dinetralkan. Kita dapat mendengar rasa takut negatif berkata, "Apa peduli kita? Ini hanya usaha yang sia-sia. Ingatlah apa yang pernah terjadi sebelumnya. Kamu bisa menyakiti dirimu sendiri. Kamu akan gagal dan membodohi dirimu sendiri." Meramal badai. Catatan, kesiapan menghadapi hal-hal yang tak terduga akan meningkatkan kemungkinan sukses. Rasa takut positif akan mempersiapkan diri kita untuk menghadapi hal-hal yang tak terduga. Ini akan meningkatkan kemungkinan kita mencapai harapan kita dengan mengantisipasi kesukaran yang tersembunyi. Dan yang lebih penting, kita memastikan alasan mengapa kita bisa gagal. Bagi mereka yang bertanya tentang nilai pikiran negatif, coba perhatikan tujuan kita melihat ramalan cuaca sebelum kita berlibur. Dalam ramalan tersebut, ada suatu nilai tentang kondisi cuaca untuk memulai suatu perjalanan yang baru. Kita tidak mau terjebak di tengah badai sambil merenung, bagaimana mungkin saya bisa berada dalam kesulitan seburuk ini? Demikian pula, jika kita memulai bisnis kita sendiri, memulai karir yang baru, atau menginginkan tanggung jawab yang lebih besar, kita perlu meramalkan problem yang mungkin kita hadapi sebelum masalah itu betul-betul terjadi. Kalau tidak, maka kita bisa panik bila tiba-tiba datang bencana. Ketimbang dibuat bingung oleh kerumitan tantangan, lebih baik kita bereksperimen dengan berbagai pilihan. Kemudian baru kita memfokuskan diri pada alternatif yang menawarkan kemungkinan sukses yang lebih besar. Catatan, kesadaran akan timbulnya kegelisahan dapat menyiapkan kita untuk menghadapi tantangan. Beberapa tahun yang lalu, saya membaca sebuah artikel di koran yang menceritakan tentang kisah seorang pria penerjun payung. Dia telah menarik tali parasutnya, tapi parasut itu tidak mau mengembang. Dalam keadaan panik, dia tidak sempat menarik tali darurat parasutnya. Artikel ini memberitakan lebih lanjut bahwa kejadian seperti ini sering terjadi. Kebanyakan orang jika panik tidak bisa berbuat apa-apa. Baru-baru ini saya membaca sebuah artikel tentang seorang pria penerjun payung lainnya. Dia sudah menarik tali parasutnya, namun parasutnya tidak mengembang. Kemudian, dia menarik tali darurat, namun parasutnya tetap tidak mau mengembang. Dalam keadaan takut, tapi masih sadar, dengan cepat dia melakukan tindakan. Dia menyadari bahwa peluang satu-satunya bagi dia untuk tetap bertahan hidup hanyalah dengan mendarat pada posisi sedemikian rupa sehingga dia tidak sampai membahayakan jiwanya sendiri. Dia kemudian membungkuk, mendarat dengan kedua kaki bagian depan terlebih dahulu dan kemudian berguling ke muka. Kedua pergelangan kakinya patah. Walaupun ia menderita luka ringan dan memar, tapi tulang badannya tidak sampai ada yang patah. Laki-laki yang seharusnya hidup jadi meninggal dan yang semestinya sudah meninggal tetap bisa mempertahankan hidupnya. Tantangan kita yang pertama sebenarnya bukanlah kegagalan, melainkan pikiran takut gagal. Jika tidak ingin rasa takut kita membuat diri kita menjadi panik atau lemah, sebaliknya,
Kita tidak ingin rasa takut kita membuat diri kita menjadi panik atau lemah. Sebaliknya, kita ingin agar kegelisahan mempersiapkan diri kita untuk menghadapi tantangan. Kemudian rasa takut kita akan menyelamatkan diri kita dari bencana dan kemalangan. Secara singkat, jika rasa takut kita membantu kita mempersiapkan diri kita untuk menghadapi kemungkinan bahaya, maka rasa takut itu bersifat positif. Jika ternyata efeknya mencegah kita keluar melewati posisi kita sekarang, maka dia disebut rasa takut negatif. Kita harus dapat menghilangkannya atau dia akan memperlemah posisi kita. Langkah bertahap menuju sukses. Rahasia meraih sukses ialah menguraikan rasa takut kita menjadi beberapa bagian kecil supaya pengaruh negatifnya menjadi hilang. Kita tentu tidak akan pernah mengambil langkah drastis supaya bila kita gagal, kita tidak jatuh terjebak. Langkah yang kita ambil perlu dilakukan secara bertahap, sehingga jika kita mengalami kegagalan, kita tidak akan jatuh, melainkan hanya tersandung saja. Saya senang menyaksikan film What About Bob. Dalam film itu, Bill Murray berperan sebagai pria yang diliputi berbagai rasa takut. Dia mengalami kesukaran bernapas karena takut terserang kuman. Ia juga menderita klaustrofobia dan tidak berani naik elevator. Jika harus berjalan kaki, dia harus berjalan kaki menaiki 40 anak tangga untuk mengunjungi psikiaternya yang diperankan oleh Richard Dreyfuss. Psikiater itu baru saja menulis sebuah buku baru yang berjudul Baby Steps. Dia menasehati Bill untuk memecah tantangan menjadi beberapa langkah yang mudah. Dia harus memfokuskan diri pada tindakan selangkah demi selangkah, ketimbang terus cemas memikirkan tugas berat yang ingin diselesaikannya. Kita juga mesti ingat pepatah Cina yang mengatakan, suatu perjalanan panjang dimulai dengan langkah setapak. Uraikan tantangan menjadi batu loncatan yang kecil. Selanjutnya, kegagalan akan membimbing kita di sepanjang jalan petualangan hidup kita. Pada tahun 1966, ketika saya berumur 27 tahun, ide langkah bayi saya artikan sebagai permulaan bisnis saya sendiri yang dilaksanakan secara paruh waktu. Sementara saya masih menjual produk IBM dan mengajar di universitas pada sore hari, saya juga mulai memberikan kuliah bisnis seminggu sekali pada malam hari. Seandainya saya berhasil membuat langkah pertama ini, maka saya akan melanjutkan ke langkah berikutnya. 20 tahun kemudian, saya dinilai orang sebagai salah satu dosen bisnis terkemuka di seluruh Amerika Serikat. Tapi tiap hari saya masih memikirkan bagaimana saya dapat meningkatkan sukses saya selangkah lebih maju. Tindakan yang berlanjut. Catatan, momentum positif segera akan memberikan hasil yang kita inginkan. Kita perlu mengutamakan tindakan yang berlanjut. Kemantapan tindakan kita sangat penting sekali. Jika kita melakukannya terlalu sering, kita akan merasa cepat jenuh dan ingin lekas berhenti. Tapi, jika kita melaksanakannya terlalu jarang, prestasi kita akan berada di bawah kemampuan kita. Sebab itu, kita harus mencari suatu batasan upaya yang lentur tanpa melelahkan diri kita sendiri. Jika kita dihadapkan pada suatu masalah, kita akan selalu dapat meringankan beban masalah itu, sementara kita terus bertekun menghadapinya. Apabila kita berhasil mengatasinya dengan lebih baik daripada yang kita harapkan sebelumnya, maka aktivitas kita akan semakin dipacu untuk lebih berkembang. Ini akan memberikan kita kebebasan untuk memikul tanggung jawab yang lebih besar. Melalui proses ini, kita menciptakan kebiasaan sehari-hari yang produktif.
kebiasaan sukses yang menghindarkan kita dari menunda-nunda pekerjaan dan merasa cepat puas diri. Selain itu, semangat kerja kita juga akan meningkat ketimbang hanya memikirkan apa yang mesti kita kerjakan dan melakukannya dengan setengah hati. Membayangkan penampilan kita. Pada tanggal 14 September 1967, saya berencana dan memberikan kuliah saya yang pertama. Sukses adalah sesuatu yang sangat penting bagi saya, tapi saya merasakan semakin ingin saya berpenampilan sebaik-baiknya, saya semakin takut akan menemui kegagalan. Saya perlu mengetahui bagaimana caranya agar saya bisa memiliki rasa percaya diri walaupun saya belum berhasil. Tentu saja, saya sudah mempunyai pengalaman positif dalam menjual produk IBM dan mengajar di universitas. Tapi, presentasi ini adalah hal yang baru dan sangat berbeda. Terutama, yang jadi pikiran saya adalah pendengarnya. Saya akan berbicara di hadapan orang yang jumlahnya 3 kali lipat daripada yang pernah saya hadapi sebelumnya. Mereka kebanyakan teman dan tetangga saya. Semakin akrab saya dengan seseorang, saya semakin prihatin dengan penampilan saya di hadapan mereka dan bagaimana penilaian mereka terhadap diri saya. Jalan keluarnya tiada lain adalah menciptakan keyakinan diri yang akan menjamin penampilan yang efektif. Cara klasik untuk menumbuhkan keyakinan diri sebelum berbuat sesuatu adalah dengan menciptakan pengalaman dalam imajinasi Anda. Jika kita dapat membayangkan bahwa diri kita telah berpenampilan baik, maka kita sudah mencapai tujuan kita. Jika kita tidak dapat membayangkan diri kita seakan-akan kita sudah mencapai tujuan, maka kita mungkin akan menemui kesulitan dalam penampilan kita nanti. Setiap malam, seusai makan malam, saya berjalan di jalan yang sepi dan membayangkan jalan itu penuh sesak dengan manusia. Walaupun situasinya gelap, saya membayangkan jalan itu terang benderang dan dalam ingatan saya memulai dengan pidato saya. Saya juga membayangkan diri saya sebagai orang lain yang sedang duduk di tengah pendengar lainnya, mendengarkan pidato saya. Saya sangat kritis terhadap hampir setiap kalimat yang saya ucapkan. Saya akan berhenti sejenak untuk mendiskusikan beberapa perbaikan yang diperlukan. Setelah kalimatnya agak baik, baru saya melanjutkannya dengan lebih bersemangat. Saya ulangi lagi kuliah saya, mengulanginya dengan berbagai perbaikan, sampai saya betul-betul merasa sudah siap. Malam itu, setelah saya diperkenalkan, jantung saya berdebar-debar keras sekali, sehingga saya yakin para pendengar tentu melihat betapa gugupnya saya ketika itu. Namun, pada saat yang sama, saya merasakan adanya keyakinan yang aneh bahwa saya akan menikmati apa yang saya katakan nanti. Saya benar-benar sudah membayangkan bahwa pendengar saya di jalan yang sepi itu bersikap responsif terhadap saya. Kemudian, ketika orang-orang menyalami saya mengetahui bahwa apa yang tadi saya bayangkan kini telah membuat saya sukses. Menciptakan pengalaman dalam ingatan kita akan menumbuhkan keyakinan pada citra diri kita. Sebagaimana kita bisa menghapuskan rasa takut kita juga dapat membayangkan bahwa kita akan gagal. Demikian pula, kita dapat membayangkan bahwa diri kita telah berhasil. Kita dapat memakai imajinasi kita guna menciptakan emosi apa saja yang kita inginkan. Di bawah pengaruh hipnotis, kita diberitahu bahwa kita sekarang berada pada situasi yang menyenangkan dan dengan segera kita akan merasa bahagia. Kemudian, sementara kita masih berada di bawah pengaruh hipnotis, kita diberitahukan bahwa orang yang kita kasihi telah meninggal dunia. Hal ini akan membuat kita menderita. Pada saat itu, kegembiraan kita akan segera berubah menjadi kesedihan. Demikianlah, kita dapat membayangkan hidup kita sebagaimana yang kita inginkan. Dengan melakukan hal seperti ini, kita akan dapat menciptakan emosi yang menyebabkan diri kita merasa senang, walaupun kita mengalami kesulitan hidup.
Seringkali kita membayangkan dunia di sekitar kita sebagai sesuatu yang menakutkan diri kita. Lalu imajinasi rasa takut kita menyebabkan kita menjadi defensif dan mengalami kegagalan. Kita bahkan meragukan keberhasilan kita sendiri. Apapun sukses yang telah kita peroleh akan terlupakan. Bila kita terus memikirkan kegagalan kita, pikiran semacam itu akan menciptakan perasaan takut, dan rasa takut kita akan menyebabkan kegagalan kita. Ini berarti juga akan memenuhi ramalan negatif kita. Sebaliknya, kita ingin menciptakan rasa percaya diri dengan memvisualisasikan diri kita seolah-olah sedang mengerjakan sesuatu dengan sebaik-baiknya. Singkatnya, kita semua perlu meramalkan problem yang bakal kita temukan sebelum hal itu terjadi. Salah satu cara untuk menguasai problem kita adalah dengan menguraikannya menjadi potongan kecil. Lalu kita dapat membayangkan seakan-akan kita telah berhasil sedikit demi sedikit sebelum kita mempraktekkannya. Bila kita menciptakan pengalaman yang positif dalam ingatan kita, maka kita akan dapat meningkatkan citra diri kita. Dengan jalan ini, rasa takut kita akan memudar dan keyakinan diri kita akan makin kuat. Bayangkan cuaca saat ini sedang terik sekali dan air di dalam kolam tampak begitu mengundang minat Anda. Bagaimana sekiranya kita mencelupkan ujung kaki kita ke dalam air dan terasa dingin? Kini niat untuk terjun ke air menawarkan hasrat kita. Jika kita menceburkan diri ke air, mungkin kita akan merasa kedinginan seperti yang kita bayangkan sebelumnya. Tapi sementara kita mulai berenang, kita akan cepat menyesuaikan diri dengan temperatur air di kolam. Kemudian kita akan merasa segar dan gembira karena kita telah terjun ke air. Hidup kita juga persis seperti itu. Jika kita bisa mengantisipasi pengalaman yang bakal kita hadapi, kita mungkin akan dapat menyesuaikan diri dengan rasa takut menghadapi kekalahan dan pikiran yang membodohi kita. Kalau kita menghanyutkan diri dalam situasi seperti ini, maka kesulitan mungkin paling tidak akan sama besarnya dengan apa yang kita takutkan bisa terjadi. Tapi bila kita terus bergerak, kita pasti akan menikmati tantangan di depan kita. Hasil akhirnya mungkin akan merupakan salah satu kemenangan dan pengenalan kita bahwa jalan petualangan memang sangat berharga. Pada saat kita masih kecil, kita baru bisa berlari setelah kita belajar berjalan. Kita mengambil langkah seperti bayi. Kalau kita jatuh, tidak berarti kita telah gagal. Biarpun kita jatuh dengan pantat kita akan tetap tertawa dan mencobanya lagi. Sambutan keluarga kita ditujukan karena kita telah mencobanya, dan ini adalah pemicu keberanian kita untuk terus mencoba berjalan sampai berhasil. Kita perlu menjadi seperti anak-anak lagi, berkembang melalui proses belajar dan bertumbuh dari kekeliruan kita. Apa yang kita temukan akan mendorong kita ke masa depan. Interpretasi kita menentukan kejadiannya kelak. Kita semua tentu pernah mengalami saat-saat ketika kita merasa kecewa dan sedih. Bahkan, kita percaya bahwa kita akan selalu tidak merasa bahagia. Dr. Carl Gretz biasa menyelenggarakan seminar untuk menolong orang melewati hari-hari gelap yang mereka alami. Dia melakukan observasi berikut. Kadang-kadang kita perlu memejamkan mata kita dan membuat sebuah daftar tentang kenangan kita yang manis-manis. Kita perlu mengingat-ingat kenangan indah untuk menenangkan suasana hati kita. Mengenang kembali sukses kita di masa lalu dapat menciptakan semangat hidup yang akan menggantikan perasaan putus asa. Orang-orang sukses selalu ingat akan pengalaman positif mereka, tapi orang-orang gagal selalu teringat pada kenangan yang tidak membahagiakan mereka. Kita masing-masing dapat mengubah fokus dari kenangan kita, yang selanjutnya akan mengubah perasaan kita tentang diri kita sendiri. Jika Anda mengingat-ingat akan pengalaman yang buruk, maka Anda mungkin akan merasa seperti seorang pecundang. Entah Anda berurusan dengan pengalaman masa lalu atau pengalaman saat ini, yang menentukan bagaimana perasaan Anda sebenarnya bukanlah kejadiannya, melainkan interpretasi Anda terhadap kejadian itu. Mencari makna.
Carl meringkas ide Viktor Frankl yang terdapat pada buku klasik yang berjudul Man's Search for Meaning. Kalau hidup memiliki arti, maka kesakitan dan penderitaan akan mempunyai makna dan dapat diatasi. Jika kehidupan tidak punya tujuan, maka penderitaan yang sekecil apapun akan menjadi bencana. Apabila kita telah menemukan tujuan hidup kita dan menginterpretasikan pengalaman kita sebagai sesuatu yang berarti, maka kita akan menciptakan kekuatan semangat yang positif. Sebaliknya, jika kita tidak memiliki tujuan hidup, kita akan menghadapi kesulitan dalam mengatasi frustrasi, walau sekecil apapun. Terhadap dua kriteria yang menentukan apakah suatu tantangan sesuai dengan dunia bisnis ataukah tidak. Pertama ialah kesempatan untuk memperoleh sukses finansial. Yang lain adalah kepuasan ego kita. Pada saat yang sama, kita ingin memiliki kedua-duanya. Jika tantangan yang kita hadapi berguna, tapi interpretasi kita terhadap pengalaman kita telah menciptakan kenangan yang negatif, maka kita akan kurang memikirkan diri kita sendiri dan kita tidak akan merasa tentram. Kita ingin agar semua faktor menuju sukses bekerja demi keuntungan kita. Jagoan dan pahlawan. Steve Dozdak, penulis buku bisnis termasuk What They Don't Teach You in Sales 101, dulu adalah pialang saham pada Merrill Lynch. Steve yakin bahwa kita semua memiliki kemampuan untuk menjadi jagoan dan pahlawan. Jagoan adalah orang yang sudah matang dan berpengalaman, ulung, dan bisa melihat kenyataan sebagaimana yang mereka inginkan. Pahlawan mempunyai kemampuan untuk menghadapi pertempuran dengan kenyataan sampai mereka berhasil mencapai tujuannya. Steve senang mengembangkan dualisme kepribadiannya. Filosofi dari jagoannya dan kekuatan pahlawannya telah menolong dia untuk membuat perubahan yang diperlukan. Keberhasilan Steve dimulai dengan memanfaatkan kegagalan sebagai cara untuk meningkatkan peluang dalam meraih sukses. Dia menulis, "Kegagalan adalah manifestasi murni dari ingatan kita. Jika Anda mengetahui bahwa Anda akhirnya akan mengingat kembali kekecewaan Anda dan menertawakannya, lalu mengapa Anda harus menunggu? Apabila Anda akhirnya akan berhadapan dengan gangguan, lalu mengapa Anda tidak mengatasinya sekarang?" Antisipasi terhadap kegagalan biasanya lebih buruk daripada kejadian yang sebenarnya. Catatan: pengarahan pikiran kita akan menolong kita untuk memanfaatkan kegagalan, dan tindakan kita akan membantu kita dalam menghadapi penolakan. Steve tidak percaya akan adanya penolakan. Dia hanya percaya akan peluang yang menantang kita untuk menguasai keadaan. Dia mengingatkan kita bahwa cara untuk menghadapi penolakan adalah dengan memakainya sebagai suatu permainan. Kita menikmati tantangan dan apapun yang terjadi, kita senang melakukannya. Dari kehidupan kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan jika kita mau bertarung dengan kegagalan, penolakan, dan stres. Untuk inilah Steve menyimpan terus beberapa kata puisi dalam ingatannya. Aku menawar kehidupan demi uang 1 sen, tapi kehidupan tidak bisa memberi aku lebih, walaupun aku menangis sepanjang sore ketika aku menghitung-hitung simpananku. Karena kehidupan hanyalah majikan, dia mencukupi keperluanmu, dan sekali kau minta dibayar, engkau harus melaksanakan tugasmu. Aku bekerja sebagai tenaga kasar, hanya belajar untuk dinista, dan setiap bayaran yang kuminta dari kehidupan dengan senang hati akan memberikannya. Catatan: membayangkan diri akan sukses bisa menciptakan keyakinan diri. Kegagalan mengajar kita untuk mengatasi rintangan. Jika hidup kita punya tujuan, stres baru memiliki arti.